Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dosen Pak Bono dan juga teman-teman sekalian di kelas Manajemen Public Relation kelas D UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok Andromeda ingin membawakan sebuah presentasi dengan judul analisis dan interpretasi tentang fungsi dan juga peran public relation dalam perusahaan Kereta Api Indonesia Persero. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama adalah Nakita Sahalisa dengan NIM 118, yang kedua adalah saya sendiri Dwi Anissa Pratiwi dengan NIM 126, dan juga Safa Buana Ramadhani dengan NIM 145. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nakita Sahalisa. Dipersilahkan kepada Mbak Nakita. Baik, yang pertama adalah pengertian dari hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Public relation mempunyai tugas untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang organisasi atau perusahaannya agar tetap eksis dan tetap dikenal di masyarakat. Juga untuk menyampaikan informasi, public relation membutuhkan alat yang mendukung untuk menyebarkan informasi. Oleh karena itu, sebuah perusahaan yang bona fide membutuhkan seorang humas atau public relation. Salah satu perusahaan bona fide yang ada di Indonesia yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. Perusahaan tersebut membutuhkan humas atau public relation sebagai saluran informasi dari organisasi kepada publik sehingga publik akan memahami, simpati, dan melindungi organisasi. Selanjutnya terdapat beberapa fungsi dalam perusahaan, yaitu yang pertama fungsi manajemen. Fungsi manajemen diperuntukkan untuk menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, seorang PRO harus dapat memahami visi, misi, tujuan, dan program-program suatu perusahaan atau organisasi yang digeluti. Dalam fungsi ini terdapat 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, fungsi staffing, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen dalam perusahaan ini berfokus pada pembuatan media internal yaitu tabloid kontak yang diharapkan dapat menumbuhkan motivasi kerja dan menambahkan pengetahuan seputar lingkungan kerja para pegawai serta berfungsi sebagai media informasi perusahaan dan sarana bagi pihak manajemen dalam menyampaikan informasi seputar kegiatan maupun kebijakan yang nantinya dibutuhkan karyawan dalam menunjang aktivitas pekerjaannya. Yang kedua adalah fungsi manajemen stakeholders. PT Kereta Api Indonesia mempunyai stakeholders yaitu berjumlah 2 halayak, internal dan eksternal. Halayak internal PT Kereta Api Indonesia yaitu meliputi karyawan, manajer, dan pemegang saham. Sedangkan halayak eksternal meliputi para pelanggan kereta api. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan para pengusaha Semarang yaitu Cinta Lawang Sewu 2010 yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan dan Industri Marie Elka Pangestu. Uji coba kereta api Banyu Biru dengan rute baru yaitu Semarang, Solo, Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2020. Perusahaan membebaskan biaya tiket bagi masyarakat yang naik kereta api Banyu Biru pada saat uji coba tersebut. Selanjutnya adalah fungsi clean handling. Kereta api Prambanan Express atau Pramek mendapat sejumlah keluhan dari penumpangnya. Penumpang mengeluhkan jadwal keberangkatan dan kedatangan Pramek yang sering molor dan sering mengalami kerusakan di tengah jalan. Menanggapi beberapa keluhan yang diterima tersebut, manajer Humas PT KAI Daob 6 Jogja, Bapak Bambang S. Prayitno langsung menyampaikan permintaan maafnya terkait keterlambatan kereta api Prambanan Express. Menurut Pak Bambang, terhambatnya jadwal keberangkatan dan kedatangan Pramek disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu karena adanya penambahan jadwal keberangkatan kereta selama musim libur akhir tahun dan juga disebabkan oleh kondisi kereta yang sudah tua. Selanjutnya, fungsi manajemen krisis.
Contoh terjadinya krisis perusahaan yaitu pada awal pandemi terjadi pengurangan unit kereta api. Sementara masyarakat yang sudah melakukan pemesanan tiket mengalami masalah pembatalan tiket. Akibatnya menimbulkan keluhan bagi pelanggan. Saat terjadi krisis seperti itulah maka praktisi hubungan masyarakat atau disebut PR harus cepat tanggap dalam mengatur atau memanage krisis yang melanda. Terjadinya keluhan pelanggan di masa pandemi ini paling banyak dikeluhkan pelanggan pada aplikasi KAI Akses. Krisis membawa dampak yang mengancam nilai penting organisasi. Manajemen krisis yang efektif akan cepat meredakan atau mengakhiri krisis, tapi juga dapat meningkatkan reputasi yang lebih positif dari sebelum terjadi krisis. Humas PT KAI melakukan strategi aksi dengan cepat, proaktif, dan tanggap untuk mengatasi krisis yang terjadi. Krisis di masa pandemi adalah melakukan physical distancing dan social distancing, maka Humas PT KAI menyelenggarakan konferensi pers secara virtual. Setelah strategi komunikasi dan strategi aksi dilakukan oleh Humas PT KAI untuk mengatasi krisis, maka langkah selanjutnya Humas PT KAI melakukan evaluasi berdasarkan data-data yang didapat. Kemudian di bab kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan, dalam suatu perusahaan sangatlah penting memiliki seorang hubungan masyarakat atau humas atau juga seorang PR atau public relation. Peran yang dijalankan oleh seorang humas dikatakan secara berhasil apabila mampu dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara badan dari organisasi ataupun perusahaan tersebut dengan publiknya. Tidak hanya itu saja, program kerja dalam strategi humas juga sangat dibutuhkan dalam penetapan rencana yang mana tujuannya adalah perusahaan dapat tercapai dengan harapan yang sudah dibuat. Berbagai permasalahan dan juga dampak yang dihadapi perusahaan diselesaikan secara bersama dengan cepat dan juga proaktif. Humas PT Kereta Api Indonesia tentu tidak hanya bisa berdiri sendiri, namun juga perlu berkoordinasi bersama dengan sejumlah divisi-divisi lainnya untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam induk perusahaan tersebut. Yang mana agar tujuannya adalah mendapatkan feedback masyarakat dan menjadi junjungan tersendiri. Selanjutnya adalah saran untuk pihak Humas PT KAI Indonesia Persero dalam pengelolaan keluhan pelanggan. Salah satunya adalah agar aplikasi akses yang masih ada gangguan dan aplikasi yang belum sepenuhnya sempurna agar diperbaiki dalam segala kekurangannya, yang mana tujuannya adalah seluruh pengguna dapat terpuaskan dari fasilitas-fasilitas yang disediakan. Kemudian, saran selanjutnya, Humas sebaiknya mengadakan pameran agar masyarakat dapat mengetahui inovasi, produk hingga fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan bagi para pelanggan dan juga berbagai informasi mengenai harga tiket, jurusan, kemudian nama kereta api, dan juga cara pembelian tiket yang dapat dilakukan secara online maupun offline. Selain itu, juga memberikan informasi mengenai visi dan juga misi yang akan dicapai perusahaan tersebut, yang mana agar masyarakat dapat mengetahui komitmen perusahaan yang diberikan kepada para pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok Andromeda. Atas kurangnya kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.